Khidir tak butuh validasi. Ia berjalan tanpa panggung, hadir tanpa pengumuman. Tak sibuk menjelaskan siapa dirinya, apalagi meyakinkan manusia bahwa ia benar. Bahkan ketika tindakannya tampak salah, melubangi perahu, membunuh seorang anak, merobohkan rumah anak yatim, ia tetap diam dan seolah-olah masa bodoh. Kebenaran yang lahir dari pengetahuan mendalam tak selalu ramah bagi logika permukaan. Khidir tidak mencari tepuk tangan. Ia tidak mengejar pengikut. Ia tidak membangun citra. Tak butuh pengakuan manusia. Sang Nabi besar Musa pun diuji bukan dengan kebodohan melainkan dengan ilmunya sendiri. Benar harus diviralkan, baik harus dipuji, berbeda harus diserang. Padahal ada suatu kebenaran di balik sesuatu yang tampaknya salah, dan ada suatu kesalahan di balik sesuatu yang tampaknya benar. Seperti jika kita melihat seseorang yang rajin beribadah, tetapi terselip ria dalam hatinya. Ria sangat halus dan tak pernah disadari kesalahannya. Sama halnya dengan kegiatan keagamaan yang terselip untuk membangun citra dan popularitas. Ada kebijaksanaan yang tetap bijaksana, meski disalahpahami. Khidir mengajarkan satu hal yang menakutkan bagi manusia. Jika keyakinanmu bergantung pada validasi orang lain, maka keyakinan itu rapuh sejak awal. Tak semua yang benar harus menjelaskan diri. Tak semua yang lurus harus dibela ramai-ramai. Kadang yang terlihat salah adalah bentuk tertinggi dari keyakinan. Musa merasa paling benar, bukan karena kesombongan pribadi, melainkan karena ia memegang hukum yang jelas. Perintah yang tegas, dan batas yang hitam putih jelas. Apa yang ia lihat salah harus ditegur. Apa yang melanggar harus dihentikan. Karena begitulah syariat bekerja. Menjaga keteraturan agar manusia tak liar. Namun justru disitulah ujiannya. Ketika Musa bertemu Khidir, yang diuji bukan ilmunya, melainkan rasa paling benar yang lahir dari kepastian hukum. Perahu dilubangi, menurut syariat itu kerusakan. Seorang anak dibunuh, menurut syariat itu kejahatan. Bangunan anak yatim dirobohkan, menurut syariat itu kerugian. Musa bereaksi karena hukum melihat sesuatu hal yang tampak bukan sesuatu hal yang tersembunyi. Syariat menilai apa yang tampak, bukan apa yang tersembunyi. Dan di sanalah pelajaran pahit itu muncul. Tidak semua kebenaran bisa diadili dengan satu lensa. Yang merasa benar belum tentu benar. Namun kebenaran mereka berada di tingkatan yang berbeda. Masalah manusia hari ini bukan pada memegang syariat, tetapi pada merasa cukup dengannya, dan tidak mencari yang tersembunyi. Merasa paling lurus karena hafal dalil. Merasa paling suci karena taat aturan. Merasa paling benar karena sesuai prosedur. Padahal rasa paling benar adalah awal dari kesalahan. Syariat tanpa kerendahan hati seperti sinar matahari di waktu zuhur. Bukan menyejukkan tapi justru membakar. Musa belajar satu hal yang berat diterima ego manusia. Bahwa taat tidak selalu identik dengan paham, dan benar tidak selalu berarti paling tahu. Karena Tuhan tidak hanya menurunkan hukum, Ia juga menurunkan hikmah dan rahasia. Yang terlalu sibuk merasa paling benar, biasanya tak punya ruang untuk mendengar kebenaran yang tersembunyi dan lebih dalam. Musa diuji bukan karena kebodohannya, melainkan karena ilmunya. Ia bukan orang awam yang gegabah. Ia nabi dengan wahyu, pemimpin dengan hukum, pemegang kebenaran yang jelas dan terstruktur. Justru karena ia tahu, ia merasa wajib bereaksi. Justru karena ia mengerti, ia sulit diam saat melihat sesuatu yang melanggar aturan. Ilmu memberinya keberanian, namun sekaligus menyisakan jebakan. Rasa cukup. Ilmu membuat Musa cepat menilai. Hukum membuatnya tegas mengambil sikap. Dan di hadapan Khidir, ilmu itu menjadi batas, bukan jembatan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa ilmu setinggi apapun tetap memiliki horizon. Inilah sindiran halus bagi manusia berilmu. Banyak yang jatuh bukan karena jahil, tetapi karena merasa cukup pintar untuk selalu benar. Ilmu tanpa kesadaran batas akan berubah menjadi penghakiman. Ilmu tanpa kerendahan hati akan sulit menerima bahwa ada kebenaran yang tersembunyi di balik sesuatu yang tampaknya salah. Di balik perbuatan yang tampaknya salah tersimpan kebenaran, dan di balik kebenaran yang tampaknya benar tersimpan kebutaan. Judul buku, Nabi Khidir, Ilmu yang Tidak Meminta Persetujuan. Penulis, Ibnu Faqir Al-Jamali. Tebal halaman, 4 halaman. Isi singkat. Buku ini membahas sosok Nabi Khidir bukan sebagai figur yang bisa dikutip sembarangan, melainkan sebagai batas kemampuan akal manusia. Harga buku Rp250.000. Segera hubungi 082 1111 111 96. Buruan pesan sebelum kehabisan.